Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 ingin membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dibuatkan video pada video ini. Pertanyaan pertama yaitu masyarakat madani harus melakukan fungsi dari masing-masing A. Dasar negara, 2. Persatuan negara, 3. Sistem negara, dan 4. Tujuan negara. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu dalam peradaban dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, buat pertanyaan pertama, saya akan menjabarkan. Jadi, konsep masyarakat madani sendiri itu berasal dari luar, yaitu civil society. Jadi madani sendiri itu memiliki arti yang beradab atau beradaban gitu, sehingga dihubungkan dengan kata masyarakat. Jadi masyarakat madani itu merupakan masyarakat yang memiliki peradaban atau masyarakat yang beradab karena menjunjung demokratisasi dan jauh dari kategori masyarakat yang liar. Dalam masyarakat madani juga terdapat beberapa nilai-nilai yang harus dimaknai dan ditanamkan sejak dini ke dalam setiap individu, seperti toleransi, keadilan sosial, demokrasi, dan pluralisme. Dan buat yang pertama yaitu masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing. Yang pertama itu dasar negara. Dasar negara sendiri itu merupakan landasan bagi berdirinya suatu negara, atau bisa diartikan juga sebagai dasar pemersatu seluruh masyarakat gitu. Nah, dasar negara yang digunakan di Indonesia ini sendiri yaitu menggunakan dasar negara Pancasila, di mana terdapat nilai-nilai Pancasila yang berkesinambungan dengan beberapa nilai dari masyarakat madani yang disebutkan tadi. Nah, contoh bukti nyata dan teruji bahwa nilai Pancasila itu berkesinambungan dan dengan masyarakat madani yaitu pada toleransi umat beragama di daerah Bali. Yang perlu kita ketahui, dengan mayoritas di daerah Bali itu adalah beragama Hindu gitu. Dimana dengan berita yang baru-baru ini bahwasanya hari raya Nyepi ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi kedua agama ini tuh saling bertoleransi tinggi, karena umat Hindu itu kan melakukan hari raya Nyepi yaitu berdiam diri di dalam rumah tanpa melakukan aktivitas apapun di luar rumahnya gitu. Dengan sisi lain bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan. Bagi umat Islam akan melakukan sholat tarawih akan melakukan sholat tarawih itu. Nah, di mana kedua agama ini saling sepakat, dan isi kesepakatannya itu ada beberapa. Salah satunya itu beribadah di rumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki. Jadi perlu diketahui juga bahwa hari raya Nyepi ini sendiri bukan hanya berdiam diri di rumah, tapi di sana itu seperti layanan listrik, listrik, kendaraan, semuanya itu tidak dipadamkan sementara pada hari raya Nyepi tersebut gitu, sehingga umat muslim ini menghormati keberadaan hari raya Nyepi ini dengan dia berjalan kaki gitu, tidak menggunakan kendaraan apapun gitu. Dan yang kedua yaitu tidak menggunakan pengeras suara, ya karena tadi ya ada pemadaman listrik sementara saat hari raya Nyepi. Nah, itu merupakan bukti nyata dan teruji bahwa nilai Pancasila ini berkesinambungan dengan masyarakat madani yang tertuang pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Bagi setiap rakyat Indonesia itu boleh memeluk agama apapun gitu.
Nah, kalau misalkan ini diimplementasikan secara terus-menerus, ini dapat menimbulkan nilai positif dan semakin tersebarnya masyarakat madani hingga terwujudnya negara madani. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing persatuan negara. Nah, persatuan negara itu apa? Persatuan negara itu bentuk penyatuan perbedaan yang ada di semua lini di masyarakat, baik budaya, suku, ras, agama, dan lain-lainnya gitu. Dengan mengimplementasikan hal tersebut, masyarakat madani akan menimbulkan rasa semangat, gotong royong, dan saling membantu di antara perbedaan tersebut. Nah, contoh bukti nyatanya kita dapat melihat kehidupan sehari-hari. Misalkan ada kegiatan bersih-bersih lingkungan di desa masing-masing. Nah, itu kan tidak memandang dia itu ras apa, agama apa, suku apa, budayanya gimana. Dan itu ya mereka semuanya gotong royong gitu membersihkan lingkungan sekitar gitu. Adapun yang lain misalkan tolong menolong ketika ada yang berduka. Kita tahu misalkan tetangga kita yang berduka gitu, pasti kita menghormati dan menghargai dan kita gotong royong semampu kita gitu untuk membantu si orang yang berduka ini, dan masih banyak contoh yang lainnya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing sistem negara. Nah, sistem negara ini merupakan melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, dan berfungsi pertahanan serta menegakkan keadilan. Jadi itu fungsi dari sistem negara ini. Nah, dengan adanya atau mengetahui sistem negara ini, bagi masyarakat madani ini dapat mengetahui gitu ketentuan hukumnya itu apa yang dibuat oleh negara tersebut dan peraturan yang berlaku, serta dapat memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Dan yang terakhir itu, masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing tujuan negara. Dan tujuan negara khususnya di Republik Indonesia ini yaitu terdapat pada Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan mengetahui tujuan dari suatu negara, tujuan negaranya, maka bagi masyarakat madani ini dapat bersama-sama untuk bekerja sama baik antar masyarakat hingga pemerintahan demi terwujudnya ya tadi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu penjelasannya sih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari dengan NIM 2003082. Saya akan membahas tentang apa saja peranan Pancasila dalam pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum masuk pembahasan peranan Pancasila, saya akan membahas tentang kondisi pendidikan saat ini dalam nilai-nilai Pancasila. Banyak perilaku pelajar dan pendidikan saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti penyimpangan sila pertama. Saat ini menjumpai generasi muda yang tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya tidak melakukan ibadah, melanggar peraturan agama, dan sebagainya. Yang kedua, penyimpangan sila kedua. Sekarang banyak kita jumpai pelajar Indonesia yang tidak memanusiakan manusia lain sebagaimana mestinya. Misalnya kasus pembulian, kasus senioritas, dan perpeloncoan senior kepada junior. Yang ketiga, penyimpangan sila ketiga, yaitu memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi saat ini. Misalnya tawuran antar pelajar, perkelahian antar kelompok, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu penyimpangan sila keempat. Demokrasi selayaknya dilaksanakan dengan sehat. Fenomena yang terjadi saat ini masih adanya money politik di kalangan pendidikan yang bisa dijumpai pada saat pemilihan ketua atau suatu bidang seperti ketua OSIS, organisasi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu penyimpangan sila kelima yang mengenai keadilan. Banyak fakta-fakta mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh
generasi muda bangsa Indonesia ini. Tidak perlu jauh-jauh, saat ini dapat kita lihat pada kelompok belajar. Dalam kelompok belajar PKN, misalnya tugas PKN membuat makalah, hanya beberapa saja yang mengerjakan dan yang lain itu hanya sekedar menumpang nama, padahal ia menginginkan mendapatkan nilai yang sama seperti yang lain. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang peran Pancasila dalam pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu yang pertama, pengajaran akan adanya Tuhan. Mengambil Pancasila sangat penting karena yang terakhir mengajarkan siswa hanya tentang urusan negara. Dengan Pancasila tidak lagi digunakan sebagai referensi untuk membentuk perilaku. Perilaku yang baik juga terbentuk jika kita memiliki peranan yang baik akan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana ada di dalam sila pertama. Yang kedua, mengajarkan cara mendidik sesuai dengan keadilan dan adab yang baik. Bangsa perlu mengevaluasi kembali bagaimana pendekatannya menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan bahwa kegiatan kemahasiswaan, termasuk Gerakan Pramuka Indonesia dan organisasi OSIS resmi, harus mengadopsi wawasan kebangsaan. Lebih penting lagi, Pancasila harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa upacara pengibaran bendera tidak lagi wajib di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan. Karena Indonesia sendiri terdiri dari beragam bangsa dan suku, maka Pancasila adalah satu pedoman wajib dalam wawasan pendidikan yang mengajarkan tentang persatuan sebagaimana yang dituangkan pada sila ketiga. Inilah yang diajarkan dalam tuangan isi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, ajaran untuk bermusyawarah. Sesuai dengan isi sila keempat, maka pendidikan yang didasarkan atas sila keempat akan mengajarkan untuk menghargai dan melakukan musyawarah dalam memecahkan segala permasalahan yang ada dan kasus pelik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan yang kelima, mengajarkan keadilan. Tidak ada yang boleh membeda-bedakan antar suku, ras, dan pendidikan di Indonesia. Ini adalah cangkupan dari isi sila kelima yang ada di negara kita. Upaya-upaya ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat dan aktif. Kemudian saya akan membahas tentang tujuan Pancasila bagi pendidikan. Yang pertama yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia, Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandasan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat Indonesia. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.